Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tanggal 22 bulan Desember, akhir tahun ya. Bulannya bulan akhir, tahunnya tahun akhir. Saya hari ini sedang berangkat perjalanan menuju ke Payatenggar dari rumah saya ya. Tapi saya mulainya dari Semadam karena di situ saya baru teringat untuk konten. Tapi ini memang saya agak buru-buru karena tadi saya cek di map kan, dari rumah saya ke Payatenggar itu sekitar 1 jam. Sementara waktu yang saya miliki hari ini tinggal setengah jam. Aduh, saya lagi bertempur melawan waktu ini. Satu sisi saya nggak boleh terlalu ngebut, satu sisi waktu mengharuskan saya untuk lebih cepat. Makanya ini kita bismillah ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillah majriha wa mursaha asyul umur. Kita agak kencang tapi kita hati-hati aja ya. Bismillah. Allah lindungilah perjalanan hamba ini Allah. Mohon juga teman-teman doakan ya. Nah, saya harus fokus ini, menjaga konsentrasi. Karena kita kencang ya. Target waktu sebelum ngeri sekali ini mobil. Kita target sebelum jam 8 udah sampai. Sekarang udah jam 7 lewat 30-an gitulah, 30 lebih, hampir 40 ya. Berarti waktu saya tidak sampai setengah jam lagi harus sudah sampai di lokasi di pesantren Ais. Ini juga hampir ya, nggak ada lampu sennya. Di pesantren Ibdaul Islam namanya, pesantren Kitab Kuning setahu saya. Mereka sedang mengadakan acara Maulid Nabi, peringatan hari besar Maulid Nabi, dibarengi dengan perlombaan di mana hari ini saya diminta untuk menjadi salah satu dari bagian juri. Entah perlombaan apa yang akan saya, tapi kita lihat nanti bersama-sama ya. Saya berusaha untuk mengendalikan sepeda motor ini jangan sampai lari 100 lebih ya. Nah, ini masih lari 90-an lah, masih tidak terlalu kencang. Tapi mudah-mudahan lari yang segini ini bisa menyampaikan kita tepat waktu ya. Ini momen yang jarang karena biasa saya kalau di usia yang sekarang ini udah nggak mau lagi kebut-kebutan. Ini bukan maunya saya kebut-kebutan, memang tuntutan ya. Dan susahnya juga kita pakai knalpot standar, jadi nggak terlalu bisa untuk Allahu Akbar. Ini harus rem nih. Mau nyalip dari sebelah kiri, banyak orang sebelah kiri, dari sebelah kanan lah. Untungnya rem dengan apa masih berfungsi meskipun stangnya agak goyang ya kalau jalan pelan, tapi kalau lagi kencang ini nggak terlalu goyang lah karena memang pelaknya baling. Cuaca pun sepertinya mau hujan ya. Cuaca yang seperti ini di pagi hari sangat mendukung untuk tarik selimut ya. Tapi apalah daya, ini sudah menyangkut dengan kerja. Saya harus berangkat juga, meninggalkan tempat tidur tercinta, di mana mata terasa sangat menggoda. Pagi ini saya harus sudah mandi ya. Alhamdulillah saya sudah mandi, udah segini, udah makan, tinggal berangkat. Dan inilah dia perjalanannya. Di depan ramai sekali mobil guys. Kita kalau udah rame di depan kendaraan ya, disitulah harus rem ya kan. Sebetulnya yang bikin lambat di perjalanan itu karena kita sering rem. Jadi wah, ini bahaya ini. Sebelah sini aman nggak?
kosong, bisa kita masuk dari, karena mobil Puso ini terlalu banyak ambil sisi jalan sebelah kanan, jadi saya susah untuk nyalip. Ini kita udah ada di Sungai Liput ya. Allahu Akbar. Kita betul-betul sedang menyalip mobil-mobil besar ya. Kok bisa pagi gini banyak kali mobil besar ini? Mungkin mereka tadi malam tidur entah daerah mana, daerah perbatasan gitu kali ya. Aduh, makin pelan pula dia. Udah pelan dia kayak gini kan. Oh, pantas dia pelan, rupanya ada mobil di depan. Kesalip juga mobil ini. Jalanan di depan jelek. Pokoknya sampai di Petenggar sebelum jam 8 lah target. Saya yakin sampai ya. Petenggar tuh sebelum Langsa dia. Jadi mohon maaf ya, saya nggak pakai spion 1 karena kan di video sebelumnya udah saya jelaskan sepeda motor jatuh di buat sama adik sepupu. Sekarang dia udah di Medan dan dia mungkin waktu itu nggak sengaja juga. Akhirnya ya udah saya pesan lagi di online shop dan belum sampai, masih proses perjalanan. Allahu Akbar. Wis, ngeri sekali ya dia ngambil jalan kita. Selepas pulang saya dari Medan pokoknya ya nggak lama setelah itu lah pecah spionnya ya. Akhirnya saya pesan lagi, kita masih sama-sama menunggu. Dan nanti kalau seandainya setelah selesai acara perlombaan, setelah selesai saya menjadi juri, dewan juri ya, Allahu Akbar, kita akan mampir ke bengkel untuk membenerin pelek biar diservis dulu, di press ya kan. Jadi bawa waktu pelan pun nggak terlalu goyang. Ini saya kira selalu kayak ban bocor gitu kan. Maaf ya adik-adik yang masih sekolah. Allahu Akbar. Kalian mungkin terkejut ketika datang tiba-tiba di samping kalian disalip oleh saya misal. Tapi saya sedang buru-buru adik-adik, maaf ya. Saya sedang melawan waktu ini. Allahu Akbar. Ini jalannya ekstrim ya. Ini becak pun mau belok dia nih, nggak ada lampu sen, makanya dia nengok ke belakang dulu. Wah, gimana lah, saya lagi nggak pakai knalpot blong karena kita hari ini ke pesantren kan, pesantren yang belum pernah saya ke situ, tapi menjaga aja kan, kita pakai knalpot standar aja. Udah pakai knalpot standar pasti ya kayak gitu kan, orang nggak tahu kita ada di samping, nggak tahu ada kita di belakang ya, harus main klakson ya kan. Jadi gini dia, kalau dibawa kencang nggak goyang pelaknya ban depan. Kalau pas dibawa pelan terasa goyang dan tangan kita tuh bekerja lebih ekstra ya, karena kayak terasa mangkukan setengah kena gitu, atau kayak ban depannya lagi bocor gitu, itulah pelak baling ya. Tapi kalau pas lagi kenceng gini mungkin karena putaran bannya itu lebih cepat, jadi nggak terlalu terasa gitu ya. Tapi ya mesti hati-hati juga karena kan Allah, kita keluar dari kebiasaan yang biasanya pelan-pelan gitu kan,
kali ini harus pacu gas. Kenapa saya tadinya positif ya, yakin tidak akan sampai sebelum jam 8? Karena kan Paya Tenggar tuh Langsa, arah mau ke Langsa ya. Ini dia mau belok, itu bapak tuh ya. Tapi lampu sennya sebelah kiri, beloknya sebelah kanan. Saya udah feeling bapak ini nengoknya ke sebelah kanan, artinya dia mau belok ke sebelah kanan, dan memang ada persimpangan di sebelah kanan. Tapi kenapa dia pasang lampu sen kiri? Ini yang bahaya. Syukurnya kita punya feeling, kita bisa baca, kita bisa analisa. Sempat tak terbaca kita potong dulu dari sebelah kanan, dia belok, akhirnya kita kecelakaan, kan bahaya. Serak ya kan. Ini biasanya di depan, ini mau belok juga nih ibu nih, harus klakson. Kita nggak bahaya. Lagi rame-ramenya nih di Kuala Simpang, karena jamnya anak pergi sekolah, jamnya orang pergi kerja. Allah, ini mobilnya pun pelan kali nih, harus kita salip. Nggak ada razia ya, tumben. Biasanya, mungkin karena belum jam 8. Mereka biasa mulai razia itu sekitar jam 8 gitu loh. Kita ambil jalan yang, atau razianya sudah pindah kemari. Ini polisi tukang ngejar nih. Di Tamiang nih polisinya mungkin nggak kayak biasanya nunggu ya. Ya kadang-kadang mereka juga nunggunya itu di tempat-tempat tertentu, dan begitu lihatnya ada yang nggak pakai helm, langsung dikejar, dirazia. Ya bagus, artinya untuk lebih membuat masyarakat memakai helm. Lagi rame-ramenya di sini nih. Kita cornering dulu, cornering. Dia jembatan Aceh Tamiang. Tak terasa sudah 13 menit waktu berjalan ya. Dari rumah saya ke Kuala Simpang 13 menit. Tinggal sisanya kita manfaatkan untuk sampai di Paya Tenggar. Memang saya sengaja ngonten ini biar tahu berapa waktu yang termakan dalam perjalanan ini. Ngeri sekali ya. Alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah, dan jangan ditiru ya, karena saya memang nggak terbiasa dengan seperti ini bawa keretanya kan ya, biasa pelan-pelan. Ini karena kebetulan momennya lagi ngejar waktu ya. Aduh, di depan ramai kendaraan ini, saya nggak bisa terlalu ngebut. Yang paling saya takutkan di jalan itu adalah emak-emak sebetulnya, emak-emak, dan tidak sedikit juga yang bapak pun gitu, lampu sen kanan belok kiri. Jadi kita nggak ngebaca, nggak terbaca. Mereka ini becak lagi, Allah, nggak terbaca kita. Mereka akan beloknya kemana, arahnya kemana. Kita di belakang sedang ngebut-ngebutnya kayak gini. Dia mau belok sebelah kanan nih ibu nih, tapi lampu sennya sebelah kiri. Kacau kali ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yang benar juga kita melantunkan Bismillah sebanyak-banyaknya ya, karena semua itu adalah atas perlindungan Allah. Wah, itu dia kereta King ya, keren sekali motor Kingnya itu. Saya suka melihat King, saya suka mendengar suara King ya. Apalagi memang King itu kan raja jalanan ya.
Wah, itu adik-adik udah kena karena nggak pakai helm, kena stop oleh polisi ya. Sebetulnya pagi ini di Aceh Tamiang polisinya itu cuman ngawal lancarnya lalu lintas perjalanan ya, biar nggak macet. Tapi itulah, kalau kita nggak pakai helm di stop, dikasih peringatan pakai helm, bagusnya. Kita yang kadang nakal ya, bandel nggak mau pakai helm ya. Wis, ini cepat kali dia main masuk aja mobil Brio. Di depan nih termasuk kencang nih mobil apa ini? Turbo ya, Panther turbo. Tenaganya jangan tanya ya, Panther loh, solar loh, cc nya aduh kencang nih loh. Tapi kencang pun dia ketinggalkan, bukan kita yang nggak mau nunggu dia, dan bukan dia nggak mau ngebut, saya yang lagi dipaksa harus ngebut nih, dipaksa oleh keadaan ya. Bahaya nih. Ini dia Polres Aceh Tamiang. Kita masih agak jauh nih, karena habis ini kan daerah Terban namanya. Habis ini Tupah, habis itu Pahlawan, habis itu Opak, Tualang Cut. Kenapa ya Tenggar tuh kayak ngelewati Tualang Cut. Nah, emang harus agak ngebut. Depan rame lagi di depan. Kita harus siaga rem ya, rem depan, rem belakang. Ini gear berapa ini? Gigi 6 kayak, pantas kalorinya kurang, pasang dulu gigi 5 biar lebih terasa tarikannya. Di depan kita ada Avanza. Mampukah kita lomba? Mampu, pasti mampu. Cuman tengok dulu momen yang pas kapan. Kalau masih rame yang di depan, nggak minta lomba, bahaya, kita yang berbahaya. Usaha juga nalip dari sebelah kanan, kiri. Ini bismillah. Di depan kita ada mobil cantik ya, Suzuki Super X-Over. Ngerem juga kita ya kan. Kalau ke dalam sana tuh ke arah ke Payatampa, tapi hari ini kita mau ke Payatenggarnya, jadi melewati Tualang Cut mungkin ya. Cuaca makin mendung ya, mudah-mudahan kita tidak kena hujan. Mudah-mudahan belum dulu hujan. Kalau udah sampai lokasi hujan nggak apa-apa,
karena saya lagi nggak bawa mantel, dan meskipun bawa mantel, kalau udah hujan kita harus berhenti ngonten. Ini udah menit yang ke-20 ya. Tersisa waktunya 10 menit lagi. 10 menit ini harus segera sampai ke lokasi. Biar ngepas 30 menit. Jadi kita harus mentargetkan segala sesuatunya ya. Contoh kayak hafalan, target satu hari hafalan harus dapat berapa gitu kan, misalnya 5 lembar 5 ayat misalnya, kalau itu hafalan Al-Quran ya. Nah, satu hari itu nggak sampai pun target, tapi kita udah coba ngapal, nggak pun sampai 5 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau 2 ayat setengah pun jadi ya, daripada nggak sama sekali. Jadi itulah keuntungan daripada punya planning ya, punya rencana ya. Kita merencanakan sesuatu, mentargetkan sesuatu. Jadi nggak pun sampai 100% yang kita targetkan, separuhnya kan jadi. Jadi saya targetkan ini sebetulnya berangkat di dalam perjalanan ini setengah jam. Kalau cukup target, alhamdulillah, berarti estimasi waktu kita pas gitu kan. Kalaupun lebih ya paling kan lewat-lewat sedikit gitu kan, jadilah, ketimbang nggak sama sekali. Timbang terlambatnya 1 jam kan bahaya, nggak enak kita sama dewan juri yang lain ya kan. Dewan juri yang lain tuh mereka datang tepat waktu, wajar karena mereka rumahnya dekat, nggak sejauh dengan saya. Saya rumahnya paling jauh, dari Semadam sana, Semak masuk dalam. Mereka rumahnya itu tuan-tuan guru kita, dewan-dewan juri kita tuh daerah sinilah, daerah. Alah, udah hujan, kita harus mematikan ini. Oke, saya kira sampai di sini dulu, udah hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. HP makin basah. Tuh. Udah sampai di Daya Ibdaul Islam, pesantren Ibdaul Islam ya. Ini dia pesantrennya, sedang mengadakan acara. Itu lagi proses pembangunan kayaknya, sedang mengadakan acara perlombaan merayakan hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang datang Dewan Juri atau lagi? Saya Esan. Masya Allah. Ayo Faslin jelas tuh.